Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini untuk melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih membahas seputar perang Ahzab atau peristiwa-peristiwa di awal sebelum terjadinya peperangan. Kita sebutkan kemarin bahwasannya Rasulullah SAW dan para sahabat menyetujui untuk menggali parit atau khandaq di wilayah utara kota Madinah, yang mana kemarin kita sebutkan kota Madinah itu dikelilingi oleh harrah. Ya, harrah itu artinya semacam bukit kecil yang terdiri dari batu-batu cadas, ya, batu-batu hitam cadas yang sangat keras, yang itu tentunya sulit untuk dilewati, apalagi oleh pasukan perang. Itu ada terletak di sebelah barat dan di sebelah timur kota Madinah. Ya. Di sebelah barat ada namanya Harratul Wabrah, di sebelah timur ada Harratu Waqim. Ya. Kemudian di sebelah selatannya berupa perkebunan kurma, ya. Perkebunan kurma yang lebat dan juga semak-semak belukar, ya. Tanaman-tanaman yang berduri, jadi sulit juga untuk dilewati. Namun di sini di wilayah tenggara, ya, tenggara antara timur dan selatan, ya, berarti. Jadi antara timur dan selatan atau wilayah tenggara kota Madinah, disitulah letak pemukiman Yahudi Bani Quraidah. Ya. Pemukiman Bani Quraidah, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Ya. Mereka orang-orang Yahudi, satu-satunya kabilah Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah. Ya. Makanya sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah SAW terlebih dahulu mengirim surat kepada Yahudi Bani Quraidah, yang intinya untuk mengingatkan bahwasannya mereka masih di bawah perjanjian dengan kaum muslimin. Jangan sampai mereka berkhianat kepada kaum muslimin, ya. Dan mereka sepakat untuk ikut melindungi kota Madinah kalau seandainya diserang oleh pasukan musuh. Maka Rasulullah mengingatkan kepada mereka, karena titik ini yang paling rawan tentunya. Karena Rasulullah tentunya masih ingat bagaimana pengkhianatan dari dua kabilah Yahudi yang lainnya, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir. Ya. Nah, di sini Bani Quraidah, pemukiman Bani Quraidah inilah satu-satunya titik yang rawan untuk dimasuki musuh. Dan itulah nanti yang akan terjadi ketika Bani Quraidah berkhianat kepada kaum muslimin. Ya. Itulah nanti yang akan terjadi ketika berlangsung perang Ahzab. Nanti insya Allah akan kita lewati. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya wilayah utara yang terbuka, ya. Hanya wilayah utara Madinah lah yang terbuka, yang di situ pasukan musuh bisa menyerang. Yang kemarin kita sebut dengan wilayah atau disebut dengan Auratul Madinah, auratnya Madinah, karena terbuka wilayah tersebut. Ya, itu satu-satunya jalan musuh bisa masuk. Lah disitulah kemudian Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk menggali parit khandaq.
Jadi paritnya ini tidak mengelilingi kota Madinah, ya. Jadi hanya wilayah utaranya saja. Karena hanya wilayah utara itulah yang terbuka. Nah, kita sebutkan kemarin kurang lebih panjangnya parit berapa kilometer? Pinten? Kemarin kalau tidak salah saya nyebutkan 5 kilometer. Ya. Memang di sini disebutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama, sebagian ahli sejarah menyebutkan panjangnya kurang lebih 3 km. Tapi sebagian ahli sejarah yang lainnya menyebutkan panjangnya 5 km atau bahkan hampir 6 km. Maka di sini kalau kemudian dikompromikan antara dua pendapat ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwasannya kalau dilihat dari jarak antara Harratul Wabrah hingga Harratul Waqim tadi, antara dua bukit cadas yang ada di utara sebelah timur dan barat Madinah, itu kalau dihubungkan parit itu kurang lebih panjangnya sekitar 3 km. Ya. Cuma nanti memang ternyata ada tambahan galian parit di sebelah timur dan sebelah barat. Ya, di sebelah timur digali sedikit ke selatan, begitulah di sebelah barat digali sedikit ke selatan untuk melindungi wilayah yang itu sekiranya pasukan musuh masih bisa masuk. Jadi kalau dijumlahkan seluruhnya sekitar 5 km panjang parit tersebut. Nah, kemudian kalau seandainya kita kalkulasi dengan perhitungan yang sederhana, okay. Kemarin kita sebutkan bahwasannya Rasulullah SAW membagi pasukan kaum muslimin menjadi 300 kelompok, ya, menjadi 300 kelompok. Atau kemarin saya sebutkan tiap 10 orang ditugasi menggali sepanjang 40 hasta, okay. Sepanjang 40 hasta. Sedangkan satu hasta itu kurang lebih 46 cm, jadi sekitar 50 cm, setengah meter. Okay. Maka kalau kita hitung, okay, pasukan kaum muslimin itu jumlahnya ketika itu sekitar 3.000 orang. Ya, 3.000 dibagi 10 berarti ada 300 kelompok. 300 kelompok, masing-masing kelompok tadi menggali sepanjang 20 meter kurang lebih. Karena 40 hasta. 40 hasta itu kurang lebih 20 meter. 20 meter dikalikan 300. Berarti sekitar 6 km. Jadi kalau dikalkulasi dengan hitungan sederhana, memang paritnya itu kurang lebih sepanjang 6 km totalnya. Masya Allah. Dan para ulama sebagian ada yang menyebutkan proyek besar ini bisa diselesaikan oleh kaum muslimin hanya dalam waktu 6 hari. Hanya dalam waktu 6 hari. Walaupun ada yang menyebutkan selesai dalam waktu 15 hari atau kurang lebih 2 pekan, ya. Kurang lebih 2 pekan. Seperti Imam An-Nawawi menyebutkan kurang lebih diselesaikan selama 15 hari. Walaupun banyak ulama yang menyebutkan hanya dalam waktu 6 hari, ya. Masya Allah. Dengan peralatan yang sederhana. Dan kemarin kita sebutkan ukuran paritnya, ya, kedalamannya itu sekitar 3 meter, ya, atau 3 sampai 3,5 meter kedalamannya, ya. Kemudian lebarnya kurang lebih sekitar 4,5 meter, ya. Bahkan di bagian atasnya itu bisa sampai 6 atau 7 meter lebarnya. Kemudian panjang paritnya tadi sepanjang kurang lebih 6 km.
Ya kita coba bayangkan saja jemaah, ya. Menggali parit selebar itu, sedalam itu, sepanjang itu hanya dalam waktu 6 hari. Padahal ketika itu kota Madinah sedang dilanda paceklik, dilanda krisis ekonomi juga. Jadi banyak para sahabat yang kelaparan. Nanti akan kita sebutkan di antara kisah-kisah ketika para sahabat menggali parit bersama Rasulullah SAW. Nah di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula bahwasannya penentuan dalam kedalaman parit, kemudian lebar parit ini juga harus dengan perhitungan yang matang, karena diharapkan nanti lebar dari parit tersebut tidak bisa dilompati oleh kuda, tidak bisa dilompati oleh kuda. Padahal kuda Arab, kuda keturunan Arab itu yang super itu bisa melompat dengan jarak kurang lebih 8 meter. Masya Allah, 8 meter lompat ke depan. Jarak lompatannya, jauh lompatan itu bisa sampai 8 meter. Itu kuda yang super. Makanya tadi dibuat lebarnya 6-7 meter bagian atasnya. Jadi supaya sulit untuk dilompati oleh kuda. Kalau seandainya kemudian ada kuda yang terjatuh ke dalamnya, itu sulit untuk naik ke atas lagi. Makanya dibuatlah tingginya kurang lebih 3-3,5 meter. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini saya sebutkan lanjutan dari dalam kitab Rawdatul Anwar. Wa qad wakala ila kulli asrati rijalin an yahfaru 40 dhira'an. Rasulullah SAW menugaskan tiap 10 orang menggali 40 hasta. Saya sebutkan tadi, Jadi satu regu terdiri dari 10 orang. Dan satu regu ini diberi tugas untuk menggali sepanjang 40 hasta atau kurang lebih 20 meter. Kemudian wastaraka ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hafril khandaq wa naqlit turab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau ikut serta dalam penggalian parit tersebut. Ya, jadi penggalian parit ini dilakukan secara gotong royong, kerja bakti di antara kaum muslimin. Dan di antara teladan contoh yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW dalam kepemimpinan beliau ikut turun langsung semenjak hari pertama penggalian parit tersebut. Beliau ikut menggali dengan cangkul, dengan alat-alat yang ada. Beliau juga ikut mengangkat tanah kemudian dikeluarkan dari parit. Ya, Masya Allah. Wa kanu yartajifuna fayujibu wa yartajifu fayujibuna. Dan untuk membangkitkan semangat kaum muslimin ketika di tengah-tengah menggali parit tadi, yang ini tentunya membutuhkan tenaga yang luar biasa dan ini merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan tentunya. Maka di tengah-tengah proses penggalian tadi terkadang para sahabat mendendangkan syair, ya, bait-bait syair. Bukan lagu, ya, tapi syair yang itu kandungannya merupakan motivasi atau semangat untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Terkadang para sahabat yang mengucapkan terlebih dahulu kemudian dibalas oleh Rasulullah. Jadi seperti membalas pantun begitu, ya. Kadang Rasulullah duluan kemudian para sahabat yang menjawab. Ya. Nah, di antara syair-syair yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, beliau meniru syair yang itu pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu. Ini syair yang terkenal lafadznya, khususnya di bait yang pertama,
Ya Rasulullah mengucapkan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Itu bait syairnya. Bait yang pertama tadi Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, jika bukan karenamu niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Ini Masya Allah bait yang pertama ya. Ini harus kita ingat-ingat. Kalau seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan taufik. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tidak akan bisa bersedekah dan kami tidak akan bisa sholat kalau bukan karenamu ya Allah, kalau bukan karena taufik darimu ya. Ini syair ini ditirukan oleh Rasulullah SAW, padahal ini dibuat oleh sahabat Abdullah ibnu Rawahah. Karena kandungan bait syair ini bagus untuk membangkitkan semangat dan juga untuk mengingatkan bagaimana hakikat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di bait yang kedua fa anzilan sakinatan alaina wa tsabbitil aqdama in laqaina. Karenanya turunkanlah kepada kami ketenangan. Ya. Turunkanlah ketenangan kepada kami ya Allah di situasi seperti ini. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan teguhkanlah kaki-kaki kami ketika berhadapan dengan musuh. Jadi kalau seandainya nanti sudah berhadapan dengan musuh, maka berikanlah keteguhan kepada kami untuk menghadapi mereka. Kemudian di bait yang terakhir innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Sungguh mereka, yaitu kaum musyrikin, telah berbuat semena-mena terhadap kami ya, mereka telah benar-benar berbuat zalim kepada kami. Meskipun mereka menginginkan menfitnah kami dari agama, artinya mereka ingin mengembalikan kami kepada agama kesyirikan, abaina, kami tidak akan menuruti keinginan mereka. Maka ini bait-bait syair yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah upaya untuk menggali parit. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada bait syair yang lainnya yang di sini Rasulullah mengucapkan terlebih dahulu kemudian dibalas oleh para sahabat. Ini juga bait syair yang terkenal juga. Rasulullah mengatakan Allahumma innal 'aisha 'aisyul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ya. Jadi Masya Allah ya, bait-bait syair yang dibacakan oleh Rasulullah itu semuanya nasihat yang sangat-sangat mendalam. Ya. Jadi ketika para sahabat, ketika itu kaum muslimin, tentunya mereka butuh semangat yang tinggi, butuh tekad yang kuat untuk bisa menyelesaikan proyek tadi, proyek penggalian parit tadi. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka banyak kelaparan, cuaca yang sangat panas. Tidak panas ketika itu, musim dingin, cuacanya sangat dingin ketika itu ya. Maka butuh semangat, butuh diingatkan dengan akhirat. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma innal 'aisha 'aisyul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin ya. Rasulullah mendoakan kepada para sahabat yang ikut menggali parit ketika itu, ampunilah kepada mereka, orang-orang Ansar maupun orang-orang Muhajirin. Kemudian mendengar bait tersebut, para sahabat pun menanggapi, nahnu alladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kamilah orang-orang yang telah membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup. Insyaallah. Jadi dibalas oleh para sahabat. Ini di antara contoh beberapa bait syair yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di tengah-tengah mereka menggali parit untuk mempertahankan
kota Madinah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain itu disebutkan di sini waqad kabadu athna'a hafrihi anwa'an minal masyaqqah. Dan di tengah-tengah mereka upaya mereka menggali parit, kaum muslimin mendapatkan berbagai macam kesulitan. Ya, kaum muslimin mendapatkan berbagai macam kesulitan. Wala siyama syiddatul barat wa syiddatul ju'. Terlebih lagi cuaca yang sangat dingin dan kelaparan yang melanda mereka. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya para sahabat sempat 3 hari tidak makan sama sekali. Ya, 3 hari tidak makan, hanya minum. Padahal tiap harinya harus terus menggali parit. Ya. Wa kana yu'ta lahum bimal'i kaffin minasy-sya'ir fayusna bidasmin yafuhu minha ar-rih. Terkadang didatangkan untuk mereka 1 genggam gandum, ya, untuk beberapa orang 1 genggam gandum, jamaah cuma segenggam gandum, ya. Kemudian dicampur dengan lemak, dibuat adonan, dibuat roti, tapi itu pun baunya tidak enak, ya, baunya tidak enak, ya, karena mungkin sudah lama, ya, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Fayakuluna, tapi mereka harus tetap memakannya. Wa huwa yas'ubu mururuhu 'alal halq, tapi sulit untuk ditelan. Ya, sulit untuk ditelan karena saking mungkin baunya tadi yang luar biasa. Ya, akhirnya sulit untuk ditelan. Maka akhirnya wasyaqau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jaw. Kemudian para sahabat mengeluhkan situasi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hal ini terkait dengan situasi kelaparan yang melanda mereka. Wa aruhu ala butunihim hajaran kanu qad rabbatuhu. Kemudian para sahabat memperlihatkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka mengikat perut-perut mereka dengan batu, ya, dengan sebongkah batu. Mereka ikatkan di perut mereka untuk menahan lapar. Sampai seperti itu jemaah. Para sahabat memperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian fa'arahum ala batni hajarain. Subhanallah. Kemudian Rasulullah pun memperlihatkan kepada mereka, beliau mengikatkan 2 bongkah batu di perut beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para sahabat mengikat perut mereka dengan 1 batu. Rasulullah sendiri 2 batu. Ya. Ini menunjukkan beliau pun juga merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat, bahkan lebih parah lagi. Karena beliau harus mengganjal dengan 2 buah batu perut beliau. Ya, subhanallah. Ini lihat jamaah, sosok pemimpin yang luar biasa, teladannya bagi kita. Beliau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Beliau ikut turun tangan langsung dalam upaya untuk menggali parit tersebut. Beliau tidak kemudian memilih untuk berleha-leha, santai, hanya mengawasi, jadi mandor, ya, cuma suruh sana suruh sini. Tidak, beliau turun tangan langsung. Bahkan beliau juga ikut merasakan kelaparan. Bukan berarti kemudian beliau bisa kenyang-kenyang sedangkan kaum muslimin yang lainnya lapar. Tidak. Beliau juga belum makan beberapa hari, ya, Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara peristiwa yang terjadi disebutkan di sini, waqad waqa'at athna al-hafri ba'dul ayat, dan di tengah-tengah proses penggalian parit terjadi beberapa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terjadi beberapa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ra'a Jabirun shiddatal jaw' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yasbir.
Suatu saat Jabir melihat Rasul kelaparan, dan Jabir gak tega melihat hal tersebut. Ya, sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau melihat Rasul kelaparan dan beliau tidak tega melihat semua itu. Fadzabaha bahimatan lahu wa tahanat imra'atuhu sa'an min syair. Kemudian Jabir pun pulang, ya. Pulang kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki di rumah? Karena aku melihat bahwasanya Rasulullah SAW dalam keadaan yang benar-benar aku tidak tega melihatnya." Kemudian istrinya mengatakan, "Indi syairun wa anak." Kita punya gandum dan anak kambing betina. Ya, anak itu anak kambing betina lagi. Ya. Biasanya kalau betina kan lebih kurus nih Pak. Ini anak kambing betina juga. Maka kemudian tetap disembelih oleh Jabir seadanya tadi, ya. Disembelihlah anak kambing betina tadi. Kemudian istrinya menggiling gandum, ya. Satu sok gandum, disebutkan satu sok gandum, jadi kurang lebih 3 kg, ya, 3 kg gandum diadoni untuk dibuat roti, ya. Sedangkan anak kambingnya tadi dimasak dimasak dengan kuah, ya. Jadi orang-orang Arab memang biasa makannya seperti itu. Jadi ada kuah daging, dimakan pakai roti, ya, dimakan pakai roti. Kemudian thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran. Kemudian Jabir coba menawi biasa iso. Tapi kalau riyen nyobi ngoten nggih begitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa insyaallah bisa nih. Lama-lama terbiasa. Itu makanan yang sudah enak ya di kalangan orang-orang Arab seperti itu. Kemudian Jabir pun mendatangi Rasulullah dan menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Jadi jangan sampai kedengaran para sahabat yang lainnya, karena kan cuma sedikit makanannya. Jabir hanya ingin menjamu Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja, gitu. Kemudian di sini disebutkan, ya, Jabir mengatakan kepada Rasulullah, "Tu'aimun li fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulani." Wahai Rasulullah, saya memiliki sedikit makanan, maka marilah datang ke rumah saya bersama 1 atau 2 orang yang lainnya, ya. Dalam riwayat yang lainnya Jabir membisikkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dzabahna bahimatan lana wa tahanna sa'an min syair kana indana fata'al anta wa nafarun ma'ak." Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih kambing kecil milik kami, dan kami telah menggiling 1 sok gandum yang kami miliki. Maka datanglah engkau dan ajaklah beberapa orang saja bersamamu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kam huwa?" Berapa banyak makanan yang kau siapkan, wahai Jabir? Kemudian Jabir pun menjawab, "Ya sekitar hanya mungkin cukup untuk beberapa orang saja. Mungkin hanya sekitar 10 orang saja." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Katsirun thayyib." Itu cukup banyak. Ya. "Qul laha la tanzi'il burmah walal khubza minat tannur hatta ati." Sampaikan kepada istrimu, janganlah dia mengangkat periuk dari tungkunya. Napa niku? Periuk niku napa? Kendil ya, kuali yang digunakan untuk menggodok atau memasak kuah daging tadi. Jangan diangkat dari tungkunya, dari perapiannya, dan jangan keluarkan adonan roti dari tempat pemanggangannya sampai aku datang. Dipesan seperti itu, ya, istrinya Jabir. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qumu, ayo semuanya ikut saya." Para sahabat yang ada di samping beliau semuanya. Fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'a suran fahayya hallan bihallikum." Wahai para penggali parit, sesungguhnya Jabir telah membuatkan bagi kita jamuan, maka kedatangan kalian semua ditunggu. Insyaallah. Kalian semua diundang untuk datang. Ya udah, Jabir udah
bingung dia. Ya, cemas dia akhirnya kemudian datang kepada istrinya. Waihak, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhajirin wal ansar wa man ma'hum. Ya, celaka kita, bagaimana kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, Nabi datang bersama seluruh kaum muhajirin dan orang-orang ansar yang menggali parit. Kemudian disebutkan kurang lebih ada 1000 orang ketika itu, subhanallah. Ya. Kemudian istrinya bertanya, apa beliau sudah tahu mengenai jumlah makanan kita? Maka Jabir menjawab, sudah sebenarnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah pun ketika sampai di rumahnya Jabir, kemudian para sahabat juga sudah sampai, beliau mengatakan, udkhulu wala taghaghatu, masuklah perlahan, jangan berdesak-desakan, ya, antri satu persatu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau pun fabasaqa fihi wa baraka thumma amada ila burmatina fabasaqa wa baraka. Rasulullah pun meludahi. Ya, ludah Rasulullah itu barokah, ya. Tapi kalau ludah kita, beliau meludahi adonan roti. Ya, adonan roti yang dibuat oleh istrinya Jabir diludahi oleh Rasulullah. Ya. Tapi kalau kita jangan coba-coba, ya. Dan tidak ada, ya, ini hanya berlaku bagi Rasulullah, tidak bagi siapapun. Walau hatta para sahabat sekalipun tidak ada yang pernah saling bertabaruk dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini khusus bagi Rasulullah. Para ulama menjelaskan ini khusus hanya bagi Rasulullah. Beliau meludahi adonan roti tadi dan mendoakan keberkahan baginya. Dan kemudian beliau juga meludahi bejana atau kuali yang berisi kuah daging tadi, kemudian mendoakan keberkahan untuknya. Masya Allah. Kemudian beliau sendiri, perhatikan jemaah, ini teladan yang lainnya baik dari seorang pemimpin. Beliau sendiri yang motong-motong roti, kemudian mengambil kuah daging, disiramkan ke potongan roti tadi, diserahkan kepada para sahabat satu persatu. Beliau sendiri yang melakukan. Ya, masya Allah. Ya. Terus beliau lakukan satu persatu sampai sahabat yang terakhir kebagian. Ya. Falam yazal yaksiru al-khubza wa yaghrifu hatta syabi'u wa baqiya baqiyatun. Beliau terus melakukan itu, memotong-motong roti dan menciduk daging dari bejana, dari kuali tadi, hingga semua sahabat merasa kenyang dan ternyata makanannya masih tersisa. Masya Allah. Padahal tadi kurang lebih hanya cukup bagi 10 orang, tapi ini bisa cukup bagi 1000 orang, bahkan masih sisa. Ini jelas merupakan mukjizat, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi beliau. Kemudian setelah selesai semua para sahabat kenyang, baru kemudian beliau mengatakan kepada Jabir dan istrinya, sekarang silahkan kalian makan, ini masih ada sisanya. Dan jangan lupa untuk menghadiahkannya kepada orang lain karena masih banyak orang yang kelaparan. Ya, masih sisa banyak ketika itu. Jadi masih bisa dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang lain. Kemudian di sini Jabir mengatakan wahum alfun. Jumlahnya ketika itu kurang lebih ada 1000 orang. Ya. 1000 orang cukup dengan 3 kg gandum dengan 1 ekor kambing betina, anak kambing betina. Masya Allah. Kalau kita logikan nggak mungkin ini bisa cukup. Ya, makanya Jabir dan istrinya tadi udah ketar-ketir kan. Ternyata Masya Allah ketika dibagi oleh Rasulullah kebagian semuanya, bahkan masih sisa. Bahkan di sini juga disebutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa dhahabat ukhtun Nu'man ibnu Bashir bihafnatin min tamrin li abihi wa khalidihi. Kemudian juga datang saudari dari sahabat Nu'man ibnu Bashir. Ya, saudari dari Nu'man ibnu Bashir datang membawa sebungkus gitu nggih. Sebungkus kurma kering yang awalnya itu diserahkan untuk bapaknya dan untuk pamannya. Tapi kemudian diminta oleh Rasulullah. Fabaddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa tsaubin. Kemudian Rasulullah menggelar atau menuang kurma kering tadi di atas kain. Jadi beliau membentangkan sebuah kain, kemudian disuntak di situ dituangkan kurma tadi, dikeluarkan, ditaruh di atas kain tersebut. Wada'alul khandaq. Kemudian Rasulullah pun
mengajak atau mengundang seluruh para sahabat yang ikut menggali parit ketika itu, fa'akalu warajau, maka semuanya pun ikut datang, makan kurma tadi, kemudian mereka kembali bekerja. Wa tamru yasqutu min atrafis thawb. Ketika sahabat yang terakhir yang datang kemudian kebagian, itu kurmanya itu masih tumpah-tumpah, masih luber di kainnya tersebut. Masya Allah. Ya. Maka ini tentunya juga termasuk keberkahan ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, perkara-perkara seperti ini tentunya ini di luar logika kita. Tapi kita harus meyakininya karena ini kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ini merupakan mukjizat bagi beliau. Kemudian disebutkan lagi yang lainnya di sini. Peristiwa yang lainnya masih terkait dengan sahabat Jabir. Wa uridat li Jabir wa ashabihi athna al-hafri kudiyatun syadidah. Ketika di tengah-tengah menggali parit, sahabat Jabir dan juga beberapa sahabat yang lainnya mendapati sebuah bongkahan tanah yang sangat keras, ya. Sebuah bongkahan tanah yang besar, yang sangat keras, yang itu dicangkul-cangkul sulit untuk hancur. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun turun, ya, ikut membantu. Wa darabaha bil mi'wal, kemudian Rasulullah pukul dengan cangkul yang beliau bawa. Ya, padahal para sahabat yang lainnya nggak bisa untuk menghancurkan bongkahan tanah tadi. Rasulullah turun, beliau sendiri yang memukulnya dengan cangkul yang beliau bawa. Fa'adat kathiban uhila ay ramlan la yatamassak. Kemudian tiba-tiba bongkahan tanah yang sangat keras tadi jadilah bagaikan butiran-butiran pasir yang itu tidak bisa digenggam oleh tangan. Masya Allah, langsung hancur berkeping-keping menjadi butiran-butiran tanah, butiran-butiran pasir. Ya, Masya Allah. Ini tentunya juga merupakan mukjizat bagi beliau. Ya. Ketika beliau diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau bisa menghancurkan bongkahan tanah yang keras tadi. Kemudian yang lainnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kejadian yang lainnya juga disebutkan di sini. Wa uridat li Barra wa ashabihi sakhra. Kemudian di kesempatan yang lainnya sahabat Barra ibnu Azib dan beberapa sahabat yang lainnya. Jadi ini kalau tadi kelompoknya Jabir, regunya Jabir. Sekarang regunya Barra bin Azib mendapati sebuah batu besar. Ya, sebuah batu besar yang juga sulit untuk dihancurkan. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bismillah thumma daraba darbatan bil mi'wal faqata'a qit'atan. Kemudian Rasulullah pun turun, ya, menghampiri regunya Barra ibnu Azib tadi. Kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah, ya, mengucapkan tasmiyah bismillah. Kemudian beliau pukulkan cangkul beliau ke batu besar tadi, akhirnya kemudian terpotonglah sebagiannya, terbelahlah sebagiannya. Ya, baru sebagian batu terbelah. Wa kharaja minha daw'un, dan kemudian keluar dari pecahan batu tadi sinar yang sangat terang. Ya, cahaya yang sangat terang muncul dari dalam batu tersebut. Faqala, maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatihus syam wa inni la'anzuru ila qusuriha al-hamra as-sa'ah. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mukjizat yang lainnya yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para sahabat. Ya. Jadi ketika terbelah sebagian batu tadi muncul cahaya dan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, maha besar Allah Subhanahu wa taala, Allah maha besar. Utitu mafatihas syam, kelak aku akan diberikan kunci-kunci perbendaraan negeri Syam. Ya, yang ketika itu negeri Syam dikuasai oleh kerajaan Romawi. Ya.
Artinya nanti kaum muslimin bisa mengalahkan kerajaan Romawi. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan, demi Allah kini aku dapat saat ini, ya ketika itu aku dapat melihat istana merah mereka dari tempatku saat ini. Ya. Jadi Rasulullah diperlihatkan istana-istana Romawi yang ada di negeri Syam, yang itu nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, ini tentunya menumbuhkan apa? Harapan, semangat di kalangan kaum muslimin. Dan mereka tentunya percaya karena Rasulullah yang menyampaikan semua ini. Berarti kan sama saja kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan di perang Ahzab ini. Karena kelak kaum muslimin jangankan memenangkan perang Ahzab ini, bahkan mereka nanti bisa menguasai negeri Syam. Yang sekarang sering ya kita sebut negeri Syam ini, sekarang masuk ke wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, itu wilayah Syam, luas dulu ya. Nah, wilayah Syam ini wilayah yang sangat-sangat subur dan wilayah yang sangat sangat bersejarah bagi bagi risalah Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dari kalangan nabi dan rasul ya yang masuk ke dalam Bani Israel, dari kalangan Bani Israel yang mereka diutus di wilayah Syam. Ya, jadi wilayah Syam ini wilayah yang banyak memiliki daerah-daerah yang bersejarah, tempat-tempat bersejarah bagi wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Kemudian beliau pukulkan sekali lagi cangkul beliau ke batu tadi, kemudian terpotonglah bagian yang lain, kemudian keluar lagi cahaya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatiha Faris, wallahi inni la absuru qasral madain al-abyad al-an. Allahu Akbar, aku akan diberikan kunci-kunci kekuasaan negeri Persia, kerajaan Persia. Sekarang masuk Iran, Irak, itu dulu kerajaan Persia, wilayah Khurasan, kalau dulu dikenal dengan wilayah Khurasan. Jadi kerajaan Romawi dan kerajaan Persia ini dua kerajaan terbesar dahulu ya, di zaman Rasulullah SAW. Maka demi Allah saat ini aku bisa benar-benar melihat istana-istana putih mereka dari tempatku ini. Ya. Jadi kabar gembira yang pertama, penaklukan negeri Syam. Jadi mengalahkan kerajaan Romawi. Kemudian yang kedua, penaklukan negeri Persia, mengalahkan kerajaan Persia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, beliau pukulkan sekali lagi hingga akhirnya kemudian batu tersebut pecah, ya, hancur. Dan di pukulan yang terakhir ini keluar juga cahaya, dan di situ Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman, wallahi inni la ubsiru baba San'a. Allahu Akbar, aku telah diberikan kunci-kunci perbendaraan negeri Yaman. Ya, negeri Yaman pun akhirnya kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nanti delegasi pertama yang diutus ke negeri Yaman adalah sahabat Mu'adz bin Jabal, yang pertama kali diutus untuk berdakwah di negeri Yaman. Sebelum nanti akhirnya banyak yang masuk Islam, kemudian bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Demi Allah saat ini sungguh aku dapat melihat gerbang kota Son'a. Jadi kota Son'a ini kota yang kuno, ya, kota yang semenjak dahulu sudah ada, dan sampai sekarang masih menjadi ibu kota negara Yaman. Maka mendengar semua ini bangkit semangat para sahabat tentunya. Ya, mereka percaya dengan kabar dari Rasulullah SAW ini. Ya, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan dalam perang Ahzab. Tapi lihat bagaimana keadaan orang-orang munafik. Ya, kita jangan lupa di tengah-tengah barisan kaum muslimin juga ada orang-orang munafik yang mereka juga terpaksa ikut menggali parit. Ya, mereka terpaksa ikut kerja bakti. Walaupun tentunya mereka tidak mau sebenarnya. Maka mendengar kabar dari Rasulullah seperti itu, ya, mendapatkan kabar gembira seperti itu, justru mereka tidak percaya dengan semua ini. Jadi jelas karena mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka mengatakan nahnu nukhandiq ala anfusina wa huwa ya'iduna qusura Faris war Rum. Kita saat ini sedang menggali parit untuk menyelamatkan diri-diri kita. Ya, kita yang sedang dalam kondisi yang mengenaskan seperti ini, sedangkan dia Muhammad malah menjanjikan kita akan menguasai istana-istana Roma dan istana-istana Persia. Ya. Mereka tidak percaya dengan semua kabar tersebut. Inilah orang-orang munafik. Mereka hanya berpikiran tentang apa yang sesuai dengan logika mereka. Mereka nggak percaya dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah.
Ya, mereka hanya memikirkan ini secara logika nggak mungkin seperti itu. Kalau kita saat ini aja sedang seperti ini keadaannya, begitu. Kaum muslimin ketika itu sedang di ujung tanduk, ya, mereka harus menyelamatkan diri atau harus bertahan dari serangan 10.000 pasukan gabungan, pasukan Ahzab ini. Ya, bahkan mereka harus menggali parit saking mereka harus benar-benar mempertahankan diri dari serangan pasukan yang banyak jumlahnya tersebut. Ya, maka ini orang-orang munafik ya semenjak dahulu pasti akan menggembosi semangat kaum muslimin. Ya, dan di zaman sekarang pun masih ada. Ya, banyak orang-orang munafik yang mereka tentunya menyembunyikan diri di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah tentunya benar-benar terjadi di waktu yang akan datang. Ya, kaum muslimin benar-benar bisa menaklukkan negeri Syam, bahkan ketika itu Rasulullah masih hidup. Kaum muslimin bisa menaklukkan negeri Persia walaupun ketika itu Rasulullah sudah meninggal dunia, dan juga negeri Yaman. Ya. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang upaya kaum muslimin untuk menggali khandak, yang menggali parit untuk pertahanan mereka menghadapi pasukan gabungan. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk pada pembahasan awal perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, di mana nanti kaum muslimin harus bertahan menghadapi serangan 10.000 pasukan gabungan, ya, 10.000 pasukan gabungan. Tapi nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi masih beberapa pembahasan ya. Memang perang Ahzab ini cukup panjang kisahnya, karena salah satu perang terbesar yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, dan bahkan juga permasalahan-permasalahan fikih yang didapatkan, yang bisa kita dapatkan dari peristiwa perang Ahzab ini. Makanya para ulama banyak yang membahas pembahasan perang Ahzab ini, kemudian disebutkan berbagai macam permasalahan-permasalahan atau faidah-faidah fikih yang bisa didapatkan dari peristiwa ini. Ya, di antaranya seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, ya, beberapa perkara atau faidah-faidah yang bisa diambil dari perang Ahzab. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.